Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1234. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jika Qingchen juga dalam mata-mata ras iblis, dia memang bisa merancang trik pahit untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, meskipun Penatua Genan adalah mata-mata ras iblis, Qingchen tidak dapat memastikan bahwa dirinya bukanlah mata-mata ras iblis. Brengsek, kata Qingchen, dia tidak bisa berkata-kata. Lalu bagaimana caranya agar dirinya bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah mata-mata dari ras iblis? Tentu saja ini mungkin, hanya mata-mata ras iblis yang mewakili kepolosan Anda. Bukankah Anda bilang Anda bisa menemukan semua mata-mata ras iblis di sini? Jika Anda dapat menemukan semua mata-mata ras iblis di sini, maka kami akan percaya padamu, kata Juotong Tianjun. Mendengar itu Qingchen terdiam, namun ini juga sebenarnya sebuah cara. Jika Penatua Genan meledakkan dirinya sendiri jika itu untuk melindungi Qingchen, maka jelas posisi Qingchen harus lebih tinggi daripada Penatua Genan. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi statusnya, bagi mata-mata ras iblis mereka harus mempertimbangkan nilainya. Jika Qingchen adalah mata-mata ras iblis, itu memang lebih berharga daripada seorang penatua. Tetapi dibandingkan dengan banyak mata-mata, status Qingchen harusnya tidak sebanding. Dan jika semua mata-mata dapat diungkap oleh Qingchen, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tujuan Juotong Tianjun melakukan ini adalah untuk mencegah Qingchen menjadi mata-mata, dan pihak lain menggunakan trik pahit untuk menutupinya. Tetapi jika Qingchen dapat menemukan semua mata-mata ras iblis di sini, maka secara alami akan membuktikan bahwa Qingchen tidak bersalah. Bahkan saat ini Qingchen memutar matanya sedikit. Kata-kata Juotong Tianjun ini memunculkan ide yang begitu kejam, tetapi kemungkinan bahwa Juotong Tianjun adalah mata-mata ras iblis juga berkurang di hati Qingchen. Karena Juotong Tianjun sangat kejam terhadap iblis. Oke, kalau begitu aku akan mencarinya baik-baik, kata Qingchen. Dia terdiam. Namun Qingchen tidak berpikir bahwa menemukan mata-mata akan membuktikan dia tidak bersalah. Bagaimanapun dia mulai menemukannya, tetapi dia dapat menemukan lebih banyak lagi. Tidak ada bedanya. Kebetulan ketika lebih dari 100 mata-mata ras iblis telah Qingchen temukan sebelumnya, Qingchen sekarang akan membeberkannya. Dan kemudian Qingchen pun terus memverifikasi. Seorang penatua masuk lagi, dan setengah jam kemudian ketika mata-mata kelima datang, mata-mata kedua langsung ditemukan lagi. Boom! Penatua ini tidak meledakkan dirinya sendiri, tetapi di bawah pencarian jiwa Juotong Tianjun. Kekuatan kegelapan tiba-tiba meletus dari lautan jiwa penatua ini, yang langsung memusnahkan jiwa penatua tersebut. Itu adalah tindakan bunuh diri dan juga membiarkan semua orang tidak menemukan apapun. Satu lagi mata-mata telah meninggal. Selanjutnya Qingchen terus mencari mata-mata ras iblis lagi. Ketiga, yang keempat, yang kelima. Dalam satu hari, Qingchen pun telah menemukan 13 mata-mata ras iblis. Berita itu tersiar dan Tianjuo pun menjadi sensasi. Ini sangat menakjubkan. Dalam satu hari, 13 mata-mata telah ditemukan. Selain itu, total kurang dari 100 penatua dan diaken telah diuji. Dan penyebaran berita tersebut membuat semua orang berubah warna. Setelah mengetahui 13 mata-mata, Juotong Tianjun dan yang lainnya melihat ekspresi Qingchen. Dan mereka juga menjadi lebih baik hati. Tidak peduli apa, Qingchen memang terus-menerus menemukan mata-mata. Namun sayangnya, semua mata-mata ini tidak dapat dicari jiwanya sama sekali. Karena ketika dicari jiwa, pikiran penatua yang dicari jiwa itu pun langsung meledak. Membuat Juotong Tianjun dan yang lainnya marah. Selanjutnya Qingchen pun terus menyelidiki. Selain itu, di dunia rahasia markas besar Tianjuo, semua penatua dan diaken terus-menerus diuji. Selama 3 hari berturut-turut, Qingchen telah menemukan total 31 mata-mata ras iblis. Dan Qingchen juga sangat lelah. Dia harus memobilisasi kekuatan penciptaan sekali tanpa ujian. Itu sangat melelahkan. Selain itu, dia juga harus mengerahkan kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun setiap kali Qingchen mengerahkan darah Raja Kegelapan, dia melakukannya dengan sangat berhati-hati.
dan dia tidak membiarkan banyak wakil ketua aula yang ada di sana menyadarinya. Jadi setelah 3 hari, Qin-Chen meminta untuk istirahat dan melanjutkan pengujian pada hari keempat. Shin kemudian berpindah di wilayah iblis. Ini adalah kehampaan iblis yang luas dengan energi iblis yang membumbung ke langit seperti api penyucian. Di api penyucian ini banyak bintang iblis yang mengembang dan energi iblis tak berujung memancar dari bintang iblis ini. Ada apa? Pada saat ini suara ngeri tiba-tiba menyebar. Di kejauhan ada sosok yang menjulang tinggi terbang dan panik nampak cemas. Siapa yang mengganggu tidurku lagi? Suara gemuruh leluhur iblis abis bergema sepanjang ruang dan waktu di sana. Dan hanya beberapa bintang iblis di sungai iblis tak berujung yang langsung berkerumun. Dan di atas bintang iblis yang besar itu sosok gelap yang menjulang tinggi berdiri, memancarkan aura tak berujung yang menakutkan. Dia berbicara dengan santai tetapi raungan yang keluar dapat menguncang langit. Leluhur iblis abis nampak sangat marah. Sudah berapa lama waktu berlalu, tetapi dia dibangunkan kembali. Ketika leluhur iblis abis marah, api iblis yang mengerikan langsung mendidih. Di kejauhan, sosok yang menjulang tinggi itu berjongkok di tanah dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Aura kemarahan leluhur iblis abis langsung membombardirnya, mengguncang tubuhnya, membuatnya muntah darah di tempat. Namun sosok yang menjulang tinggi itu tidak berani bergerak, dia hanya gemetar. Pada saat yang sama dia berteriak dengan ngeri. Tuan leluhur iblis, hal besar terjadi, ini tidak baik. Ekspresi tegang dan dia jelas sangat terkejut. Hal ini membuat leluhur iblis abis nampak tenggelam. Apa yang terjadi sehingga membuat bawahannya begitu gugup? Dan bawahannya lebih memilih membangunkan dirinya sendiri lalu dihukum daripada tidak membangunkannya. Mari kita bicarakan apa yang terjadi, kata leluhur iblis abis. Dia menatapnya dan berkata dengan suara yang dingin. Dia juga tahu bahwa jika pihak lain tidak melakukan apa-apa, tidak mungkin untuk membangunkannya. Tuan leluhur iblis, itu adalah Qin-Chen. Sosok yang menjulang tinggi itu buru-buru berkata. Itu dia lagi. Leluhur iblis abis memandang sosok yang menjulang tinggi itu dan lalu berkata dengan suara yang dalam. Tidakkah kamu membiarkan semua orang yang ada di Tianzhou mengintai? Bahkan jika anak itu melihat melalui Daojue Tianjun, apa yang bisa dilakukan oleh anak itu? Katakan padaku, trik apa itu? Apakah dia membuat informasi sebelumnya? Atau apakah dia belum keluar dari Pagoda Guyu? Atau apakah dia sudah keluar sekarang? Kata leluhur iblis abis. Tidak, leluhur iblis abis, Qin-Chen itu memang telah keluar dari Pagoda Guyu. Sosok yang menjulang tinggi itu tampak cemas, dan kata-katanya agak bertolak belakang. Masalah seperti apa itu? Cepat jelaskan dengan jelas padaku. Kata leluhur iblis abis, kemarahannya belum mereda. Sosok menjulang tinggi itu akhirnya sedikit terbangun saat ini dan dia pulih dan lalu berkata, leluhur iblis abis, maksud saya Qin-Chen memang keluar dari Pagoda Guyu. Tetapi mata-mata kita di iblis Tianzhou telah 30 orang ditemukan oleh Qin-Chen itu. Kata sosok yang menjulang tinggi itu. Apa? Ledakan. Pada leluhur iblis abis, aura menakutkan seperti lautan luas tiba-tiba menyapu, dan mata dewa iblis menatap sosok yang menjulang tinggi itu dengan penuh amarah. Lebih dari 30 mata-mata ras iblis di Tianzhou telah ditemukan. Apa masalahnya? Bukankah leluhur ini telah menyuruhmu untuk memberitahu orang-orang di bawah komandomu untuk tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu telah memberi perintah bodoh lagi? Kata leluhur iblis abis, nampak dia marah. Memang ada banyak mata-mata di dalam Tianzhou, tetapi tidak peduli berapa banyak mata-mata. Lebih dari 30 mata-mata ras iblisnya yang telah ditemukan. Ini jelas merupakan angka yang mengejutkan baginya. Itu bahkan setara dengan jumlah mata-mata ras iblis yang telah dimusnahkan dalam puluhan ribu tahun ini. Dan pikiran pertama leluhur iblis abis adalah, sosok yang menjulang tinggi itu telah memberikan perintah bodoh lainnya. Tuanku leluhur, bukan bawahan, tetapi itu adalah Qin-Chen. Sosok yang menjulang tinggi itu buru-buru membela. Informasi yang diperoleh bawahan dari Tianzhou adalah seperti ini. Segera sosok yang menjulang tinggi itu pun mengambil semua informasi yang dia peroleh dari Tianzhou. Dan semuanya diceritakan kepada leluhur iblis abis. Apa? Dengan menggunakan roh jahat Pagoda Guyu, bisakah dia membedakan mata-mata dari ras iblis kita? Bagaimana ini mungkin? Kata leluhur iblis abis, dia nampak memiliki tatapan yang mengejutkan. Dia merasa tidak bisa dipercaya. Pagoda Guyu adalah harta karun yang dibuat oleh pengrajin kuno. Ini berisi kekuatan penciptaan kuno dalam legenda. Itu diwarisi dari masa kini. Meskipun itu adalah dewa surga, tetapi itu tak terkendali.
itu hanya bisa digunakan untuk memurnikan senjata yang berharga. Bagaimana Qin Chen itu bisa memotivasinya? Kata Lord Iblis Abyss, dia bergumam. Kekuatan penciptaan. Selanjutnya sosok yang menjulang tinggi itu nampak tercengang. Jelas dia tidak mengerti apa itu kekuatan penciptaan yang disebutkan oleh Lord Iblis Abyss. Tetapi dia juga pernah mendengar tentang harta karun seperti pagoda Guyu. Nampaknya Lord Iblis Abyss sedang membicarakan tentang pagoda Guyu. Qin Chen itu kemungkinan besar dia adalah keturunan orang itu. Di zaman kuno, orang ini telah ikut campur dalam konfrontasi antara manusia dan iblis kita. Dan tampaknya dia memiliki hubungan dengan kekuatan pagoda Guyu, papilun pedang Tongtian, dan juga pengrajin. Mungkinkah ada rahasia di tubuh anak ini? Kata Lord Iblis Abyss. Tatapannya menjadi semakin dalam dan semakin dalam. Di mata dunia luar, ras iblisnya masih unggul di medan perang 10.000 ras. Namun Lord Iblis Abyss yang merupakan pemain di dalamnya tahu betul sejak kebangkitan Xiaoyao Supreme, umat manusia telah meningkat pesat sejak kekalahan setelah perang di zaman kuno. Kini, kebangkitan Qin Chen mengingatkannya pada beberapa pengalaman tidak menyenangkan dalam kebangkitan Xiaoyao Supreme. Anak itu, bagaimana dia bisa menggunakan pagoda Guyu untuk menemukan mata-mata ras iblisku? Kata Lord Iblis Abyss, dia nampak bingung. Namun betapapun dia meragukannya, apa yang terjadi di dalam Tianjuo itu adalah nyata. Dalam 3 hari, lebih dari 30 mata-mata ditemukan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi mata-mata klan iblisnya di Tianjuo akan ditemukan. Dan tata letak klan iblisnya selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya juga akan gagal. Tidak bisa menunggu lagi, anak itu harus mati. Kata Lord Iblis Abyss, cahaya dingin melintas di matanya. Segera informasikan kepada para pemimpin ras tulang, pemimpin ras warajeng, dan pemimpin ras hantu untuk datang dan berdiskusi denganku. Kata Lord Iblis Abyss, dia memberi perintah. Sosok yang menjulang tinggi itu mendengarnya langsung terkejut, tetapi dia buru-buru berkata, "Yah, baik leluhur." Mengumpulkan 3 kekuatan kuat dari ras tulang, ras warajeng, dan ras hantu, apa yang ingin dilakukan oleh leluhur? Apakah leluhur ingin berperang dengan umat manusia? Sosok yang menjulang tinggi itu tidak berani mengabaikannya. Dia tahu bahwa masalah ini mendesak dan dia pun segera menyampaikan beritanya. Scene kemudian berpindah lagi di kantor pusat Tianjuo. Suatu hari kemudian, Qin Chen mulai mencari mata-mata ras iblis lagi. Seorang penatua dan diaken terkenal diatur untuk memasuki pagoda Guyu untuk penyelidikan. Kali ini, singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu lagi. Dan Qin Chen sekali lagi menemukan 25 mata-mata ras iblis. Namun 3 hari kemudian, Qin Chen meminta istirahat lagi. Dalam 7 hari, total hampir 60 mata-mata ras iblis telah ditemukan dan Tianjuo pun terguncang. 7 wakil pemimpin Tianjuo seperti pengrajin kuno, Tianjun, dan Juotong Tianjun juga yang lainnya pada saat ini. Mereka tidak peduli apa yang sedang dihadapi oleh Tianjun. Perlu dicatat bahwa hanya dalam 7 hari, hampir 60 mata-mata ras iblis telah ditemukan. Apalagi jumlah penatua dan diaken yang lulus ujian hanya mendekati 1/3. Jika semua tesnya selesai, lalu berapa banyak mata-mata ras iblis yang akan ditemukan? Untuk sementara waktu, markas besar rahasia Tianjuo terkuak. Inspeksi skala besar ini membuat 7 wakil pemimpin Tianjuo yang tersisa melihatnya dengan waspada. Dan mereka hanya bisa merasa nyaman ketika Shen Gong Tianjun kembali. Untungnya di bawah komunikasi mereka yang terus-menerus, Shen Gong Tianjun akhirnya menerima berita tersebut, dan setelah mendengar berita tersebut, dia juga sangat terkejut. Dia segera mengatakan bahwa jika dia diberi waktu 3 bulan lagi, maka dia pasti akan kembali ke dunia rahasia markas besar Tianjuo dalam waktu 3 bulan. Ini benar-benar hal yang terlalu besar, bahkan jika Shen Gong Tianjun memiliki sesuatu yang sangat penting, ini juga tidak dapat diabaikan dan dia pasti akan segera kembali secepat mungkin. Mendengar berita tentang Shen Gong Tianjun yang akan kembali dalam 3 bulan, mereka semua menghela napas lega. Tekanannya terlalu besar, terlepas dari mereka yang menjadi wakil ketua aula Tianjuo. Tetapi untuk hal sebesar ini, mereka tidak bisa menjadi pemimpin sama sekali. Sekarang setelah mereka akhirnya mengetahui bahwa Shen Gong Tianjun akan kembali, mereka semua menghela napas lega. Meski akan memakan waktu sekitar 3 bulan, mereka sepertinya menemukan sensasi tulang punggungnya. 3 bulan, selama kita menunggu 3 bulan, Tuan Shen Gong Tianjun akan kembali. Saat itu kita semua akan merasa santai. Di aula diskusi, 7 wakil pemimpin aula Tianjuo itu merasa lega. Namun sebelum kembalinya Tuan Shen Gong Tianjun, saya mengusulkan agar Tianjuo menerapkan darurat militer.
dan tak seorang pun boleh keluar. Darurat militer juga akan diterapkan di dunia rahasia markas besar. Kata pengrajin kuno Tianjun, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ini baik untuk berjaga-jaga. Dalam 3 hari, hampir 60 mata-mata ras iblis ditemukan. Begitu berita ini sampai ke ras iblis, pasti ini akan menimbulkan kejutan. Siapa yang tahu bahwa ras iblis akan melakukan sesuatu? Selain itu, saya mengusulkan agar berita kembalinya Shen Gong Tianjun dalam 3 bulan. Kita tidak boleh membocorkannya, kecuali kita saja yang mengetahuinya, kata pengrajin kuno Tianjun. Baik, setuju. Para wakil pemimpin lainnya juga nampak setuju. Xin kemudian berpindah ke pagoda Guyu. Terlihat Qin Chen nampak sudah cukup lelah. Hampir 60 mata-mata ras iblis telah ditemukan olehnya, dan sikap 7 wakil pemimpin Tianjun terhadapnya telah banyak berubah. Tetapi mereka juga tidak mengendurkan kewaspadaan terhadapnya. Qin Chen, Tuan Shen Gong Tianjun akan kembali dalam waktu 3 bulan, dan kepolosan Anda secara alami akan hilang pada saat itu, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia berkata dengan mata yang menyipit. Mendengar itu hati Qin Chen sangat gembira, dan dalam waktu 3 bulan Shen Gong Tianjun akan kembali, maka dia bisa menunggu. Tidak masalah, tapi kali ini saya mungkin harus beristirahat 2 hari lagi, kata Qin Chen. Kekuatan penciptaan untuk pertama kalinya terlalu langka, dan setiap kali Qin Chen mendesak kekuatan penciptaan, itu telah menghabiskan banyak tenaganya. Belum lagi di bawah pengawasan banyak orang kuat. Kekuatan darah Raja Kegelapan telah berulang kali dikeluarkan oleh Qin Chen, dan resikonya tidak kecil. Tidak masalah, kamu bahkan bisa kembali ke mansionmu untuk beristirahat, kata pengrajin kuno Tianjun seraya tersenyum. Qin Chen segera melihat ke arah pengrajin kuno Tianjun. Kalau begitu, terima kasih pengrajin kuno Tianjun, kata Qin Chen. Mendengar itu, pengrajin kuno Tianjun berkata lagi dengan acuh tak acuh. Jangan berterima kasih padaku. Wakil pemimpin Aula Tianjun lainnya juga telah setuju, setidaknya untuk saat ini. Kecurigaan mata-mata ras iblismu telah banyak melemah. Tetapi pengrajin kuno tiba-tiba berkata lagi, saat Anda beristirahat di rumah Anda, saya akan menunggu 7 wakil kepala aula untuk menjaga bagian luar rumah Anda secara bergantian untuk mencegah kecelakaan. Dan kamu tidak boleh menolak ini. Baiklah, saya setuju, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen pun meninggalkan pagoda Guyu dan langsung kembali ke rumahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Mata penciptaan bergerak, bersenandung. Tiba-tiba, segala macam jalan dao melintasi pulau Dewa Pengrajin. Qin Chen memperhatikan dengan cermat dan menutup mata penciptaan sampai hilangnya kekuatan penciptaan sedikit berlebihan. Di sudut mulutnya sedikit cibiran terlihat. Menarik, sangat menarik. Saya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan, gumam Qin Chen. Xin kemudian berpindah di sebuah alam semesta yang luas, di sebuah langit berbintang. Ini merupakan alam semesta yang sepi, yang dipenuhi dengan udara mati yang deras di mana-mana, seperti air yang mati, tanpa sedikit pun napas kehidupan. Bisa dikatakan bahwa di sini adalah kehampaan yang sudah lama layu dan mati. Biasanya tidak ada yang lewat di sini. Tetapi pada hari ini, boom, 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 3 aura menakutkan tiba-tiba turun di dunia ini. Nampak ini adalah 3 sosok yang agung dan tak terbatas. Setiap sosok seperti dewa, dan ada aura mengerikan yang tak ada habisnya yang keluar dari tubuhnya. Tempat yang dilalui oleh ketiga sosok ini bagaikan air yang mati di langit berbintang, dan tidak bisa mendekati mereka bertiga sama sekali. Bahkan dimanapun mereka berdiri, aturan alam semesta dikendalikan oleh mereka, seolah-olah mereka telah menjadi dewa di dunia ini. Di antara mereka, 1 orang penuh dengan tulang duduk di singgasana tulang. Dia merupakan pemimpin dari klan tulang kemanapun dia pergi. Kekosongan di tubuhnya dipelintir menjadi pusaran air, seolah-olah telah menjadi wilayah kematian. Sementara orang yang kedua berdiri di atas kumpulan serangga hitam jelek yang tak terhitung jumlahnya. Induknya panjangnya puluhan ribu kilometer, begitu megah dan megah. Adapun yang ketiga itu adalah bayangan gelap yang seolah-olah berada di antara materi dan jiwa. Samar-samar tetapi memancarkan udara sedingin es yang bahkan sepertinya dapat membekukan alam semesta. 10.000 tulang tertinggi, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Kaisar Serangga, kamu juga ada di sini. Ya, tentu saja, leluhur iblis abis memanggilku, beraninya aku tidak datang. Ketiga pria kuat itu saling menatap dan berkata, ketiga orang ini adalah ras terkuat di alam semesta, yaitu ras tulang, ras warajek, dan ras hantu. Dan mereka juga dapat dianggap sebagai 3 ras utama di bawah ras iblis.
Saya tidak tahu, leluhur iblis abis. Untuk apa memanggil saya kali ini? Ketiga ahli teratas itu memiliki ekspresi serius di mata mereka. Pemanggilan leluhur iblis abis, hal seperti itu sangat jarang terjadi dan seringkali terjadi hanya ketika ada hal yang sangat besar terjadi.